Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat ya. Rutinitas aku di pagi hari dimulai jam 6 pagi ya Mams. Jadi jam 6 ini aku mulai bersih-bersih rumah. Walaupun ini bukan rumah aku sendiri ya, jadi aku itu masih ngontrak. Tapi tetap aja ya Mams, kalau ngelihat rumah yang rapi itu ada kebanggaan sendiri ya. Aku ini adalah ibu rumah tangga tulen yang sudah mengabdikan diri untuk mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami. Tentu aja itu untuk jalannya ibadah ya buat aku, dan insya Allah aku juga udah ridho. Dan aku juga selalu konsisten dalam melakukan rutinitas ibu rumah tangga. Tentu aja rutinitas ini kadang-kadang membuat aku bosan karena pekerjaannya ini selalu dilakukan setiap hari ya Mams. Contohnya ada rutinitas pagi seperti masak, menyiapkan sarapan, atau ada juga rutinitas di malam hari. Pekerjaan ibu rumah tangga memang itu-itu aja ya, bahkan gak ada habisnya. Sekarang nih beres cuci piring, kemudian beberapa menit kemudian ada lagi piring kotor. Terus udah nyuci baju, udah disetrika juga, kemudian nanti ada lagi baju kotor. Udah beresin rumah juga sampai kinclong, dipel, disapu, tapi nanti akan kotor lagi ya, akan berdebu lagi. Apalagi buat aku yang punya anak kecil yang hobinya itu masih suka berantakin rumah. Tentu juga ada seorang ibu yang hobinya bersih-bersih rumah. Dan terkadang kita juga sering merasa kurang produktif, kurang kreatif, kurang aktif juga, atau kita nggak bisa mengembangkan bakat kita. Apalagi kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu sering dipandang sebelah mata ya Mams. Apalagi aku punya anak kecil, padahal rumah udah rapi, udah bersih, tapi kelihatannya seperti nggak pernah diberesin. Nah, ketika suami pulang kerja atau ada tamu datang, pas banget rumah kita itu kondisinya lagi berantakan. Udah pasti dibilangnya kerja apa di rumah atau di rumahnya ngapain aja. Kadang kita juga serba salah ya Mams. Pas pagi-pagi nih, orang-orang belum pada bangun, kita sudah bangun duluan, sudah melakukan rutinitas banyak banget. Dari mulai ngurus anak, bikin sarapan, warawiri di dapur, dan siangnya kita mulai kelelahan dan mulai juga deh istirahat. Pasti istirahatnya ibu-ibu itu sambil main HP ya, scroll-scroll sosmed misalnya. Nah, pas kita sebentar aja main HP, tibalah Pak suami pulang dan bilangnya apa coba? Wah, di rumah kerjaannya main HP aja, rumahnya berantakan gak diberesin. Pernah gak Mams ngalaminnya? Nah, ini tuh pagi-pagi tiba-tiba aku pengen beresin rak sepatu dan nyuci sepatunya juga Mams. Sebenarnya tuh aku kalau sepatu dan sendal banyak ya Mams di rak ini tuh. Tapi karena kondisinya tuh kotor dan aku tuh males banget harus nyuci dulu gitu ya kalau mau dipakai. Jadinya yang dipakai itu ya sendalnya itu lagi yang warna hitam. Nah, makanya sekarang tuh aku pengen nyuci semua sepatu dan sendal aku, sendal anak aku juga. Jadi nanti kalau mau dipakai tuh udah bersih ya Mams. Sekalian juga aku mau nyuci raknya karena rak ini juga udah mulai kotor ya, udah lama banget nggak pernah dicuci lagi. Kalau untuk mengerjakan pekerjaan rumah kayak gini nih ya, yang lumayan ngabisin waktu, aku tuh lebih memilih mengerjakannya di pagi hari Mams. Karena di pagi hari itu aku masih fresh ya, tenaganya masih banyak, dan anak aku juga masih tidur, jadi nggak ada gangguan. Dan biasanya mood aku tuh kalau masih pagi masih bagus ya Mams. Karena ya itu tadi, karena bangun tidur masih fresh, badannya masih fit, belum kecapean. Kalau untuk rutinitas aku di pagi hari, biasanya aku ngeduluin dulu masak ya Mams. Jadi pekerjaan rumah yang lainnya aku tinggal dulu. Yang penting di dapur tuh udah ada masakan. Jadi kalau pas suami atau anak aku udah keburu lapar,
masakannya udah siap. Tapi karena di dapur itu masih ada sop sisa kemarin, jadi mau aku angetin untuk sarapan pagi-pagi nih mams. Jadi masaknya aku bisa agak siangan. Rutinitas tiap orang itu pasti berbeda-beda ya mams. Ada yang biasanya rutinitas pagi-pagi diawali senam dulu atau lari pagi dulu. Dan tentu aja rutinitas ibu rumah tangga yang bekerjanya full di rumah dengan ibu rumah tangga yang bekerjanya di luar bakalan berbeda juga ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga aku nyuci sepatunya. Ini mau aku jemur di atas ya mams, karena kalau dijemur di bawah itu nggak kesorot matahari kalau siang. Dan dari atas ini kita bisa ngeliat sawah, karena kontrakan aku tuh masih dikelilingin sawah ya, kanan kiri depan belakang masih sawah semua mam. Jadi kalau misalnya ngejemur baju di atas itu harus pakai jepitan baju hanger, dan bajunya juga harus dijepit karena di sini tuh anginnya gede banget mams. Bahkan saking gedenya tuh kadang asbesnya suka kedengeran kayak kayak ketiup angin gitu. Kadang juga aku suka takut karena saking gede anginnya. Selanjutnya di sini aku mau nyapu-nyapu dulu bagian kolong tadi ya, bekas rak sepatunya, karena ini emang udah lama banget sih nggak dibersihin. Sekalian juga aku mau pel halaman rumah aku mams, supaya kalau sewaktu-waktu ada tamu itu kan pasti yang dilihat pertama kali itu bagian depan kontrakan aku ya. Jadi aku mau kontrakan aku halamannya itu rapi. Aku pernah ngalamin menjadi ibu yang bekerja. Itu rasanya seperti double pekerjaan mams. Apalagi pada saat itu anak aku masih newborn dan aku harus bekerja. Jadi malamnya aku begadang menyusui. Besok paginya aku harus siap-siap lagi untuk berangkat kerja. Dan aku tuh paling gak bisa ninggalin rumah atau anak aku dalam keadaan belum rapih. Jadi sebelum berangkat kerja aku pasti harus mandiin dulu atau bersih-bersih dulu rumah. Pokoknya Masya Allah ya rasanya tuh. Tapi enaknya menjadi ibu pekerja, kita masih bisa bersosialisasi dengan teman di kantor atau punya penghasilan untuk beli barang-barang yang kita mau, dan bisa hitung-hitung membantu perekonomian keluarga mams. Mungkin di sini ada beberapa mams yang sambil bekerja ya. Gimana tuh rasanya? Boleh komen di kolom komentar ya. Untuk mams yang belum paham arti kata rutinitas, jadi rutinitas itu adalah sebuah hal atau pekerjaan yang sering dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama, sehingga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam diri kita, termasuk rutinitas ibu rumah tangga ya. Membuat rutinitas itu sangatlah penting mams. Mau itu menjadi ibu rumah tangga yang full di rumah atau ibu yang bekerja, pokoknya waktu itu harus benar-benar diatur supaya semuanya bisa selesai. Karena kalau kita nggak punya rutinitas rutin, biasanya pekerjaan rumah itu akan semakin menumpuk. Dan akibatnya kalau udah menumpuk, rumah udah terlanjur berantakan. Dan biasanya akan menjadi malas untuk memulai beres-beresnya. Akibatnya rumah akan menjadi kacau balau deh. Jadi usahakan kalau pagi-pagi itu kita jangan pegang-pegang HP dulu ya mams, sebelum pekerjaan rumah utama kita itu beres. Setelah rutinitas kita di pagi-paginya selesai, biasanya di siang hari kita menjadi lebih santai ya. Nah biasanya aku menggunakan waktu santai itu untuk ngedit video. Selain ngedit video, aku juga menyempatkan waktu untuk bermain bareng sama anak aku. Oh ya, untuk menu masakan hari ini, di sini aku mau bikin tumis toge dan tahu ya mams. Tadi tuh aku nitip ke Pak suami untuk belanja ke tukang sayur karena aku lagi nggak ke pasar ya. Ini tuh beli toge tuh ada di kulkas.
Nah, jadi tadi pas suami tuh cuman beli tahu aja, harganya 6.000. Nah, tahunya ini mau aku pakai setengah aja ya Mams, ditumis, setengahnya lagi mau aku simpan di kulkas. Bahan-bahannya juga simple aja. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabe. Kalau Mams punya udang rebon, udang yang kecil-kecil itu loh Mams, Mams bisa tambahin ke tumisannya ya. Nah, untuk tahunya ini aku udah goreng. Nah, digorengnya itu sampai garing ya Mams, supaya nanti pas ditumis itu tahunya tetap garing, jadi nggak lembek. Oh ya, kira-kira Mams udah nentuin belum nih hari ini mau makan apa? Mau masak atau mau beli di luar? Kalau Mams lagi bingung nentuin menu untuk dimasak hari ini, Mams bisa coba menu-menu sederhana kayak gini ya, tumisan toge dan tahu. Ini tuh masaknya simple banget dan yang pasti murah meriah, cocok banget dimasak di akhir bulan. Setelah bawang-bawangan dan cabenya ditumis, udah wangi juga, baru deh aku masukin tahunya, kemudian togenya juga aku mau masukin. Terus ditumis-tumis aja sebentar. Nah, di sini aku juga mau tambahin garam, gula, roiko, lada bubuk, dan sedikit air. Sebenarnya mah kalau mau masak tumis-tumisan itu bumbunya sama aja ya Mams. Bawang merah, bawang putih, cabai, gula, garam kayak gitu tuh pasti sama. Aku tuh pertama kali bisa masak awal-awal tuh masak sop dulu Mams. Nah, pas udah berhasil masak sop, rasanya udah cocok di lidah, baru deh aku belajar masak tumis-tumisan. Karena jujur aja aku tuh paling gak bisa ngapalin bumbu-bumbu ya. Nah, kalau tumis-tumisan ini kan gampang ya Mams bumbunya, karena semuanya tuh sama bumbunya. Jadi kalau mau masak yang agak ribet-ribet, misalnya yang harus di blender, yang banyak banget rempah-rempahnya, aku tuh harus lihat dulu resepnya Mams. Nah, ini sayurnya udah jadi. Sekarang aku lanjut mau bikin udang goreng tepung untuk sarapan anak aku. Karena tumis toge tahunya kan dikasih cabai ya Mams, jadi pasti pedes dan anak aku tuh pasti nggak akan mau. Jadi digorengin udang goreng tepung aja nih. Jadi anak aku mah makannya enak ya, udang. Nah, sama bapaknya makannya tumisan doang. Setelah masak-masaknya beres, ini aku lanjut mau cuci piring dulu ya Mams. Biasa kalau beres masak pasti cucian piringnya menumpuk. Oh ya, untuk Mams yang masih bingung membagi waktu supaya kita bisa lebih produktif, Mams bisa mulai membuat rutinitasnya di pagi hari ya. Tentunya kita juga harus bangun lebih pagi sebelum keduluan si anak balita. Dengan kita mengerjakan rutinitas di pagi hari, kita jadi bisa menyelesaikan banyak pekerjaan ya Mams. Selain itu, kita juga bisa punya waktu untuk mengurus diri sendiri, misalnya mandi atau sarapan dulu. Karena sebelum kita bisa mengurus orang lain, mengurus suami atau mengurus anak, kita juga harus bisa mengurus diri sendiri ya. Minimal sebelum melakukan pekerjaan rumah itu perut kita jangan sampai keroncongan ya Mams. Jadi harus sarapan dulu, karena kalau kita udah sakit nanti suami atau anak jadi nggak ada yang ngurus ya. Karena banyak kan orang yang bilang seorang ibu mah nggak boleh sakit. Maksudnya itu bukan nggak boleh sakit ya Mams, karena seorang ibu juga manusia ya Mams, hanya manusia biasa yang bisa sewaktu-waktu itu tumbang. Karena seorang anak atau pas suami itu mengandalkan banget kita ya Mams. Makanya kita juga harus menjaga kesehatan tubuh supaya tetap sehat dan selalu fit. Pekerjaan rumah tangga itu memang banyak sekali ya Mams. Nah, kalau tidak dirutinkan atau tidak dibiasakan, maka pekerjaan rumah itu akan keteteran dan akhirnya kita menyalahkan diri sendiri karena kita kurang maksimal. Jadi sepenting itu ya Mams untuk membuat rutinitas ibu rumah tangga. Semangat ya Mams, mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi ibu rumah tangga yang produktif.